Aku dibacok wong, aku ngambil kidul, bacok kono otakku. Aku pasrah anak-anakku mas kanggo jenengan mas. Seorang jurnalis MNC Digital di Grobogan, Jawa Tengah harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka bacok di kepala oleh dua orang tak dikenal. Kedua pelaku langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor usai membacok korban. Manik Priyo Prabowo, jurnalis digital iNews asal Desa Sugih Manik, Kecamatan Tanggung Harjo, Grobogan, Jawa Tengah, sempat dilarikan ke Rumah Sakit Sultan Fatah, Demak, Jawa Tengah, dan mendapat penanganan khusus di ruang IGD beberapa hari lalu. Korban mengalami dua luka sobek di bagian belakang kepala dengan panjang 15 dan 20 cm akibat bacokan senjata tajam. Dalam video amatir yang ia rekam pasca peristiwa pembacokan, terlihat ia pasrah untuk menyerahkan anak dan keluarganya ke saudaranya untuk dirawat. Korban kemudian jatuh tersungkur di lokasi kejadian. Menurut Felix Wahyu Prabowo, kakak kandung Manik, peristiwa terjadi pada Jumat tanggal 15 Agustus 2025 pukul setengah 2 dini hari, di mana saat itu adiknya hendak pulang dari warung kopi yang berada di desa sebelah dengan mengendarai sepeda motor. Saat pulang, ia tidak tahu jika diikuti oleh dua pemuda dengan mengendarai sepeda motor dari belakang. Terkait kronologi kejadian, saat itu Manik sedang perjalanan pulang dari main di desa tetangga. Manik yang berkendara sendiri tiba-tiba dari arah belakang dibacok oleh pelaku yang saat itu pelaku berboncengan dan kena kepala. Yang luka di bagian kepala itu ada dua, satu berbentuk lurus itu panjang sekitar 15 cm, terus yang satunya lagi berbentuk hampir melingkar dan itu ya sekitar 20 cm. Terus untuk akibat luka Manik sempat kami dilarikan oleh tetangga ke IGD Sultan Fatah di Kabupaten Demak yang berjarak sekitar 5 kilo. Kondisi Manik sekarang masih sudah agak membaik, tapi otak, kepala, tempurung kepala ada yang retak dan mengalami ada coelan ya hampir sekitar diameter 2 cm itu, dan saat ini Manik sudah mulai bisa pulang, diperbolehkan pulang dan menjalani perawatan di rumah. Terkait kasusnya Manik, pihak keluarga berharap pihak kepolisian bertindak secara cepat dan bisa mengungkap kasus ini dengan harapan tidak lagi ada wartawan yang menjadi korban penganiayaan atau bahkan mungkin ancaman pembunuhan. Felix menambahkan, saat mendekati pertigaan dan hendak menyeberang rel kereta api, korban sempat melaju pelan. Tiba-tiba kedua pelaku yang tidak dikenal langsung mendekat dan berjalan di samping korban. Pelaku langsung membacok kepala Manik sebanyak 2 kali. Dan tak hanya itu, pelaku yang membonceng kemudian menendang korban hingga tersungkur. Sebelum pingsan, korban sempat merekam kondisinya dan dikirimkan ke saudaranya. Saat mendapatkan kiriman video selfie dari korban, kakak korban yang saat itu berada di Semarang langsung menghubungi keluarganya di Grobogan. Saat peristiwa terjadi, suasana jalan sudah sepi. Beruntung ada beberapa warga yang melintas di lokasi kejadian dan memberikan pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Korban sempat sadar setiba di rumah sakit, namun saat ditanya pihak keluarga, korban mengaku tak mengetahui secara pasti penyebab peristiwa pembacokan tersebut. Keesokan harinya, polisi yang mendapatkan laporan langsung menindaklanjuti dengan melakukan olah kejadian. Dari hasil pemeriksaan, seluruh barang korban yang dibawa tak ada yang hilang. Keluarga menduga ada unsur dendam, namun belum diketahui secara pasti siapa yang dendam apa yang pelaku lampiaskan ke adiknya. Setelah 4 hari mendapatkan penanganan Rumah Sakit Sultan Fatah Demak, korban diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Saat ini kondisi korban mulai membaik, namun belum bisa berkomunikasi lebih banyak. Pihak keluarga berharap agar kasus segera terungkap dan kedua pelaku yang tidak dikenal bisa segera tertangkap.